Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ummahati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah hani'an lakunna wa ahlan wa sahlan bihudurikunna fi hadhihi al-lailah al-mubarakah ba'da Ramadan. Selamat datang kembali kepada ummahat ya yang telah hadir di kelas DAL ini, dan kami ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakunna kullu amin wa antum bi khair. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima amal ibadah kita di bulan Ramadan, dan semoga kita juga diberikan semangat baru. Perjuangan kita masih panjang. 1 tahun dalam menuntut ilmu, 2 tahun, belasan tahun, puluhan tahun harus kita hadapi dan akan terus berjalan sampai ajal menjemput kita. Ummahati fillah rahimakumullah. Dari apa yang sudah kita evaluasi berdasarkan program Qobla Ramadan di takhasus bahasa Arab ini di kelas DAL, maka kita menganalisa bahwa ada beberapa strategi pembelajaran yang akan kita fokuskan, di mana fokus kita kepada 2 poin yang insya Allah pada pertemuan perdana Ba'da Ramadan, Ba'da Aidil Fitri, kita akan mencoba menjelaskan, memaparkan, memahami, dan mengetahui arah program kita ke depannya. Agenda kita insya Allah tetap sama. Di pekan pertama kita belajar tentang durusul lughah, materi secara umum yang di dalamnya banyak kosakata baru, mufradat, al-kalimatul jadidah. Dan di pekan kedua kita membahas nahwu, bagaimana kaidah yang kita pelajari di durusul lughah difokuskan dan diperinci di dalam kitab Al-Muyassar fi Ilmin Nahwi. Lalu di pekan ketiga kita agendakan secara rutin pembelajaran Kitabut Tasrif, pembelajaran ilmu sharaf yang merujuk pada kitab namanya Kitabut Tasrif. Bagaimana kita mengetahui kaidah kata kerja di dalam bahasa Arab yang mungkin sudah kita ketahui mufradatnya dan kaidahnya di buku Durusul Lughah, maka diperinci di dalam Kitabut Tasrif, melengkapi
dan menguatkan satu dengan yang lainnya antara durusul lughah, al-muyassar fi ilmu nahwi yaitu pelajaran nahwu dan pelajaran saraf yaitu kitab tasrif. Dan diakhiri dengan implementasi dari ilmu yang sudah kita pelajari di dalam durusul lughah, di dalam ilmu nahwu, di dalam ilmu saraf, lalu diaplikasikan ke ayat Al-Quran setiap pekan keempat. Kita akan mencoba untuk menelaah ayat-ayat Al-Quran. Meskipun tidak sampai detail ya, karena ayat Al-Quran ini, bahasa Al-Quran ini bahasa yang tinggi. Kita belum sampai ke dalam pembahasan bahasa tersebut. Dasar-dasar saja yang kita akan fokuskan. Ummahati fillah rahimakumullah. Maka agar tercapainya target kita. Ini kalau kita tanya ya pada ummahat, targetnya apa? Bisa lebih paham ketika baca Al-Quran. Ya, bisa lebih ingat ketika membaca Al-Quran. Yang kedua, bisa memahami ketika mendengarkan kajian yang di dalamnya ada ayat Al-Quran ataupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa memahami serangkaian ibadah yang ditetapkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan kitab-kitab para ulama, terutama kitab fikih, akidah, ya, dari tata cara sholat, ya, itu kan semua pakai bahasa Arab ya. Zikir, ya, doa, semua pakai bahasa Arab. Yang ditentukan Nabi itu pakai bahasa Arab semua. Ya, perbuatan Nabi, ucapan para sahabat, ucapan Imam Syafi'i, Imam empat madhab, para ulama. Karena kita tidak bisa pungkiri ya, di negeri kita ini mayoritas bermadzhab Syafi'i, ya. Kita dengar, oh perkataan beliau, ya, pakainya bahasa Arab. Bahkan beliau belajar bahasa Arab sampai ke orang Arab asli, ya. Orang Arab asli itu di mana? Ada yang tahu, Mahat masih ingat tentang pelajaran sejarah bahasa? Orang Arab asli itu dari mana ya? Naam? Dari Mekah? Tentu tidak. Ya, orang-orang asli Arab itu dari mana? Dari Yaman. Sahih. Ya, keturunannya dari, mungkin pernah mendengar Ratu Balkis. Apa yang cipta? Kok Umi mau bahasa Arab ada sama Abi dulu nak ya? Adanya pentingnya kita memahami tentang sejarah, ya. Jadi ada jalur bahasa Arab ini, keturunan bangsa Arab yang asli ini jalurnya ada banyak. Dari keturunan Syuaib, Nabi Syuaib, ya, kaum yang disebut dengan Madian, atau orang di dalam Alkitab dijelaskan Median. Lalu dari jalur Ratu Balkis dari Yaman, ya. Lalu dari jalur Arab yang sudah punah, ya, yaitu kaum Ad dan kaum Samud, ya. Itu bangsa Arab juga, ya, dan menggunakan bahasa Arab, ya. Tentunya berbeda ya, bahasa Arab zaman dahulu dengan zaman sekarang terjadi perbedaan, ya, sehingga bahkan bahasa kontemporer saat ini pun ya juga berubah, ya. Setiap zaman itu berbeda, tapi intinya satu, lughah al-Arabiyah, ya, bahasa Arab. Itu Imam Syafi'i datang dari Palestina, Gaza, ya, sampai ke Mekah ketemu Imam Malik bin Anas. Belajar berguru kepada Imam Malik. Lalu beliau punya murid dari Irak
namanya Imam Ahmad bin Hambal. Lalu beliau belajar lagi Imam Syafi'i ke Yaman, ya, mencari Arab Badui, ya, untuk memahami, ya, dan para ahli fikih dia wajib memahami, ya, mereka wajib memahami yang namanya lughah, ya, bahasanya Nabi, yaitu bahasa Arab, ya. Ahibbati wa mahati fillah rahimakumullah. Maka kita meringkas, ada talkhis, ya, formula yang bisa kita lakukan untuk bisa mencapai target capaian kita. Ada 2 formula. Yang pertama yang akan kita bahas di sini agar bisa memudahkan kita mempelajari bahasa Arab adalah al-qawaidul lughawiyah. Tatkala seorang yang belajar bahasa, dia harus memahami yang namanya al-qawaidul lughawiyah. Kaidah-kaidah bahasa. Ya. Atau kita menyebutnya, ya, jenis-jenis atau susunan bahasa. Maka kita bagi menjadi 2 bagian. Jadi ummahat selama ini belajar di buku Durusul Lughah, belajar di buku Nahwu, belajar di buku Shorof, atau belajar dalam Al-Quran, pasti tidak akan lepas dari yang namanya Al-Qawaidul Lughawiyah. Apa saja Al-Qawaidul Lughawiyah yang kita ringkas, ya. Ya, kita ringkas. Yang pertama adalah i'rabul kalimah. Apa yang dimaksud dengan i'rabul kalimah? I'rabul kalimah di bahasa atau definisi di kelas DAL, karena maknanya luas, ya, i'rabul kalimah, agar dipahami untuk kelas DAL, artinya adalah bentuk-bentuk kata. I'rabul kalimah artinya adalah bentuk-bentuk kata, ya, atau bentuk kosakata. Sama halnya dalam bahasa Indonesia, semua bahasa. Tapi ini dikhususkan untuk bahasa Arab, ada yang namanya i'rabul kalimah. Bentuk kata, bentuk kosakata. Seperti dalam bahasa Indonesia. Mengapa? Mengapa itu adalah bentuk kata apa, Ummahat? Mengapa, di mana, siapa, Bentuk kata apakah? tanya. Bentuk kata tanya, mumtaz. Ya, kita pendekatannya bahasa Indonesia, ya. Contoh lain, dia, kamu, ya, mereka, itu bentuk kata apa? Kata ganti. Kata ganti, mumtaz. Ya, ini, itu, bentuk kata apa? Kata tunjuk. Kata tunjuk. Pergi, keluar, berjalan, bentuk kata apa? Kata kerja. Kata kerja. La haula wala quwata illa billah. Kalau ada orang bilang susah, ya, ini musibah, Ummahat. Belajar bahasa Arab kok susah, ya? Tentu tidak ada kata susah. Coba Kalau bahasa belajar Arab. bahasa Arab, ya, kalau belajar bahasa Arab itu susah, ya, harusnya Al-Quran tidak menggunakan bahasa Arab. Karena Allah tidak akan membebani hambanya kecuali sesuai dengan kemampuan hambanya. Apa yang susah-susah? Kalau memang bahasa Arab itu susah, harusnya jangan Al-Quran itu menggunakan bahasa Arab. Ya, karena syariat itu diberikan kepada seluruh umat, bukan hanya orang Arab. Maka otomatis orang-orang di luar Arab harus bisa belajar bahasa Arab untuk mengerti agama yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hilangkan rasa pesimis.
Saya nggak bisa-bisa. Kok sulit, lupa terus. Nah, ini di kelas lain ada yang bilang begitu. Karena nanti di akhir kita akan diskusi Ummahat, keluh kesah Ummahat dalam belajar bahasa Arab. Ya, sebelum kita masuk ke pembelajaran bahasa Arab di pekan depan. Ada yang berkeluh kesah, ya lupa lagi Ustaz, lupa lagi. Nah, nanti akan kita bahas nih diskusinya nanti di akhir ya. Nah, kita lanjut dulu. I'rabul kalimah artinya tadi bentuk kata. Macam-macam, ada banyak itu bentuk kata. Ya. Dari sekarang. Ada banyak. Ada yang namanya isim nakirah, isim ma'rifah, isim mudzakkar, isim mu'annas. Itu bentuk katanya. Tapi kalau ditanya katanya dari isim nakirah apa? Kitabun. Katanya dari isim ma'rifah apa? Al-kitabu. Isim mudzakkar contohnya apa? Kitabun. Isim mu'annas contohnya apa? Sayaratun, ada tak marbutannya di akhir. Ya. Sahlun jiddan insyaallah. Ya, fahimtunna insyaallah. Insyaallah fahimna. Insyaallah fahimna. Ya. Di sini contohnya tadi ya ismun isyarah. Katanya contohnya selain isim isyarah sayaratun lah mobil. Nah, ini kan kata. Nah, kata ini bentuknya adalah isim nakiroh, nggak ada alif lamnya. Lalu ada tak marbutohnya isim mu'annas. Jadi kita menganalisa ya, Umar. Kayak orang sedang sakit, kan kita analisa. Diri kita sakit nih karena apa ya? Apakah asam lambung naik? Ataukah karena gula darah tinggi? Atau darahnya sedang hipertensi? Atau darah rendah? Ya, ada ciri-cirinya. Nah, bahasa Arab dalam i'rabul kalimah kita harus menganalisa setiap kosakata. Kalau kita menemukan kosakata bahasa Arab, kita harus menganalisa per kata. Makanya dalam Al-Quran ada Al-Quran Indonesia kalau nggak salah ya, itu ada mushaf per kata. Nah, itu dianalisa per kata, per mufrodat. Ya, kalau dalam bentuk sudut pandang bahasa Arab, nanti bentuknya seperti itu nih. Sayarotun, bentuknya apa? Oh, isim nakirah, nggak ada alif lamnya. Sayarotun, bentuknya apa selain isim nakirah? Oh, dia adalah isim mu'annas. Ya, ya. Fahimtunna insyaallah. Insyaallah fahimna. Insyaallah fahimna. Hal min soal ada yang ditanyakan Ummahat. Baik, sembari menunggu ya, kita akan lanjutkan Ummahat. Nah, ada dua perintah yang Ummahat harus pahami. Ummahat harus lakukan ya, afwan. Ada dua perintah yang Ummahat harus lakukan di dalam mempelajari ilmu bahasa. Yang pertama, ketahuilah. Yang kedua, pahamilah. Ya. Mengetahui dan memahami. Atau perintahnya, kalau Ummahat mau belajar, ya Ummahat harus ketahui dulu. Jangan pahami dulu, tapi ketahui dulu. Oh, i'rabul jumlah itu bentuk-bentuk kata. Udah tahu dulu aja. Urusan paham tidak paham, yang penting tahu dulu. Kalau sudah tahu, baru step berikutnya, tahapan berikutnya adalah memahami apa saja nih bentuk kata. Di dalam bahasa Arab ada isim isyarah, ada isim istifham, ada isim mudzakkar, isim jamak mudzakkar, ya. Ada jamak muannas salim, ada jamak taksir, ada namanya huruf jar, ada namanya dzaraf. Aduh, banyak itu namanya i'rabul kalimah. Ketika kita sudah paham nih i'rabul kalimah, maka kita masuk ke tahapan berikutnya. Mengetahui i'rabul jumlah dan memahami i'rabul jumlah.
Ya, mengetahui i'rabul jumlah. Apa itu i'rabul jumlah? Artinya dalam sudut pandang kelas dal adalah bentuk kalimat. Ini paling sederhana nih bahasanya. Bentuk kalimat. Apa i'rabul jumlah, Umahat? Bentuk Bentuk kalimat. Bentuk kalimat. Sama halnya dalam bahasa Indonesia, cuman variasinya nggak banyak bahasa Indonesia. Subjek, predikat, objek. Atau subjek, predikat, objek, keterangan. Atau subjek, predikat, keterangan. Ya, hanya itu aja. Tapi dalam bahasa Arab variasinya banyak. Nama bentuk kalimatnya, contoh mubtada, khobar, wa khabar. Ya. Seperti apa kalimatnya? Nah, misalkan hadhihi, yang gampang-gampang aja dulu. Hadhihi sayyarotun. Ya. Kok bisa hadhihi sayyarotun, dari mana ini asal usulnya? Kenapa harus hadhihi? Kenapa enggak hadhuhu? Ya, hudhuhu, hudhiha, sayarotun, sayarotin. Kenapa enggak sayarotan? Nah, itu dipelajari dalam memahami i'rabul jumlah ketika sudah menjadi sebuah kalimat. Ya. Kalau mempelajari satu kata namanya i'rabul kalimah. Mempelajari kumpulan kata namanya i'rabul jumlah. Ya, ketahui dan pahami. Oh, ini namanya mubtada, singkat mim. Mubtada khobar, kho. Ya, ya. Bagaimana detailnya mubtada khobar itu? Ya, tak kenal maka tak sayang. Kenalan dulu dengan mubtada khobar. Oh, ternyata mubtada dan khobar itu, mubtada itu harus menggunakan i'rabul kalimahnya isim ma'rifah. Dan khobarnya itu harus isim nakiro. Seperti apa isim nakiro? Nah, itu tidak ada alif lamnya. Contoh, mubtada khobar. Ada lagi susunan lain, bentuk kalimat yang lain. Apa yang Umahat ketahui? Ada apa lagi Umahat? Kalimat apa? Mudhof wa mudhofun ilaih. Kalimat mudhaf wa mudhafun ilaih. Nah, itu masuk ke i'rabul jumlah. Naat man'ut, i'rabul jumlah. Ya. Jadi tidak akan keluar nih dari dua ini, Umahat. Belajar bahasa Arab, teorinya, materinya, ya ini aja diulang-ulang. Hanya saja selain diulang-ulang untuk menguatkan materi kita di murojaah ya maksudnya, dan juga ada tingkatannya. Ya, dasarnya mubtada khobar 2 kata. Nanti umat akan menemukan 3 kata mubtada khobar, 4 kata mubtada khobar, 5 kata mubtada khobar, 10 kata mubtada khobar. Nanti ada yang mubtadanya di belakang, khobarnya di depan. Jadi ini mubtadanya di belakang, khobarnya di depan. Ada yang jenis katanya jadi jamak. Ya, kayak di sini kalau kita rubah ya menjadi jamak, ya maka menjadi apa? Hadhihi sayyarotun. Ya. Susunannya i'rabul jumlahnya sama, tapi i'rabul kalimahnya beda. Sayyarotun jama muannas salim. Kalau nggak salah sudah belajar ya, mudah-mudahan sudah. Ya. Lalu mubtadanya hadhihi berubah tetap menjadi hadhihi. Kenapa nggak menjadi haulai? Karena ada sistemnya di sini namanya goiru akil. Bendanya tidak berakal. Mobil tidak berakal. Makanya menggunakan kata tunjuk tunggal mu'annas. Ya. Itu ada di pelajaran apa? Ini i'rabul jumlah.
Nah, membahas tentang qawaidul lughawiyah itu ada di dalam buku Nahwu. Untuk jenis-jenis benda, jenis-jenis isim itu ada di Nahwu. Dan ada di Shorof, jenis-jenis kata kerja, kaidah-kaidah kata kerja, dan kaidah-kaidah isim yang ada di dalam Nahwu. Fahimtunna insyaallah ummahat. Insyaallah fahimna Ustaz. Insyaallah Jadi fahimna. kalau mulai dari sekarang harus Mm-mm. diperhatikan ya Ustadz ya. Ketika jamak itu bisa saja kata isim isyarahnya itu hadhihi ya untuk sesuatu Bet- yang tidak berakal. Kalau kemarin-kemarin kan kita belajarnya ya, pokoknya Mm-mm. kalau jamak itu haulai seperti itu Ustadz. Betul, sahih. Ada namanya kaidah lagi. Ya, kalau dulu kan kita agak saklek ya, pokoknya jamak aja haulai. Kan gitu. Nanti ada pengecualian. Pengecualian. Pengecualian lagi. Apa yang terjadi ummahat? Ya, bayangkan Ibu Dede kalau seandainya saya memberikan kaidah langsung satu gelonggongan gitu ya. Satu paket besar gitu ya. Nanti bisa berubah ini, bisa berubah ini, bisa berubah ini. Ah, kira-kira apa yang terjadi? Ya, ya, bisa pusing. Ya, banyak pengecualiannya. Nah, sekarang nih baru dikasih satu nih pengecualian. Ya, yang tadinya haulai untuk jamak, ya ternyata ada jamak untuk yang tidak berakal menjadi hadhihi. Nggak boleh hadza, bolehnya hadhihi. Itu baru satu. Ntar ada lagi. Ya, semakin tinggi kaidahnya semakin banyak. Ya, semakin tinggi kaidahnya semakin banyak. Ya, dan bertingkat-tingkat kaidah lagi. Ini kita udah belajar nih kaidahnya tentang mubtada khobar pada jamak. Nanti naik lagi ke atas, ada lagi yang beda. Naik ke atas, berubah lagi. Yang penting kita tahu nih konsepnya. Oh, konsep dasar kita tahu. Ya, pondasinya sudah kuat. Ketika pondasinya sudah kuat, ada penambahan materi, ada penambahan kaidah, kita tidak akan lupa. Dan kita akan lebih mengerti. Ya, seperti itu. Fahimtuna insyaallah. Insyaallah Ustaz. Insyaallah. Hal min su'alin, ada yang ditanyakan? Silakan Umar. Untuk qawaidul lughawiyah, dan ini akan terus ya. Kalau kita belajar pasti akan ditanya. Ya, ini kira-kira bentuk katanya apa? Kira-kira bentuk kalimatnya apa? Ya, kita coba fokus ke situ. Ke situ dulu fokus. Kira-kira nanti akan ada, kita akan terus evaluasi Umar. Sampai nanti di libur ini apa, kenaikan kelas, ya, kita coba evaluasi. Kira-kira ada perkembangan yang signifikan atau tidak. Kalau ada, alhamdulillah kita terus memperbaiki, ya, memperbaiki silabus dari Tahos Bahasa Arab kelas Dalin. Ya, baik. Maafi soal? Maafi soal. Soal Maafi soal. Alhamdulillah. Toyib, kalau tidak ada pertanyaan, kita masuk ke poin yang kedua. Ya, ini kan ini sudah ya, sudah dipahami poin yang pertama. Kita dua poin aja. Fokus kita sampai kenaikan kelas anak-anak nih, ya, dua poin ini dulu. Meskipun masih banyak ya, poin-poinnya masih banyak. Ya, kita poin yang dua poin dulu. Nah, poin yang kedua yang harus dipahami. Mohon dicatat. Jadi ibarat kata ummahat kalau belajar itu harus punya target. Ya, kalau orang hidup tidak punya target, ya dia akan pergi kemana-mana, tidak jelas arahnya kemana. Ya,
Belajar bahasa Arab, targetnya harus ada. Tata cara strateginya ya juga harus bisa. Ya. Nah, yang kedua adalah at-tatbiqul lughah al-arabiyyah. Ya. Mohon dicatat terlebih dahulu. Agar kita bisa lebih semangat untuk mencapai target. Kalau nggak sesuai dengan target, nggak ada masalah. Ya, nggak paham-paham misalkan. Saya nggak paham-paham, Ustaz. Nggak mencapai target nih. Nggak ada masalah. Ya. Kenapa demikian? Karena saat kita belajar, yang kita bicara belajar bahasa Arab ya, untuk mempelajari agama. Berarti kan belajar agama secara tidak langsung. Kita menuntut ilmu agama. Nggak paham. Ya. Saat kita proses pembelajaran, atau kalau di sekolah KBM, kegiatan belajar mengajar, saat kegiatan belajar mengajar, ya, kita mendengarkan, kita menyimak, itu argo pahalanya mengalir. Ya. Karena kita ada usaha, ya, usaha untuk bisa memahami ilmu yang bermanfaat. Ini ketika sudah usaha nih, qaddarallah wa masyafa'al, lupa, nggak paham, belum paham. Kalau tidak paham, ya itu parah ya, belum paham. Tingkat kepahaman kita beda. Ada yang 90% di antara ummahat, ada yang 80%, ada yang 50%, ada yang 20%, ada yang 10%. Jangan pesimis. Saat itulah Allah sedang menguji kita. Ini kita bisa lanjut atau tidak. Ya. Banyak rintangannya. Ngurusin anak lah, ngurusin suami baru pulang kerja, ya. Dan kita tidak menyalahkan, itu bagian dari proses pembelajaran. Adanya cobaan dan ujian di dalam menuntut ilmu. Harus dihadapi. Tidak bisa menjadi bumerang buat kita, nggak usah belajar kalau gitu, dan lain sebagainya. Atau sebaliknya, nggak usah ngurusin suami, nggak usah ngurusin anak. Tentu tidak demikian. Ya, ketika kita sudah berusaha, itu pahalanya sudah dapat. Meskipun lupa, apakah pahalanya dibalikin lagi gitu ya. Ya. Udah lupa nih. Ilmu yang sudah dipelajari, ya, sudah pernah diamalkan, lupa. Ya. Jadinya nggak diamalkan. Lalu yang dulu ingat pahalanya dibalikin lagi sama Allah? Tentu tidak. Ya, sudah tetap. Catatan sudah mengering. Catatan kebaikan kita sudah mengering. Ketika kita sudah belajar, ya, pada waktu itu mengerti, mengamalkan, lupa, hilang. Ketika masuk belajar ba'da Ramadan, ngerti lagi atau ngulang lagi dari nol. Aduh, saya ngulang lagi nih dari nol belajar bahasa Arab. Ngulang lagi nih belajar fikih dari nol. Tentu tidak dari nol pahalanya juga ummahat. Yang dulu-dulu sudah ditetapkan Allah. Ya, itu kelebihannya. Coba kalau belajar fisika, ya, belajar kimia, ummahat ngerti. Kalau diamalkan buat kebaikan, ya. Kalau hanya untuk bisa masuk PTN, ya, atau untuk bisa dapat ijazah aja, gitu ya,
mana dapat pahala. Sedikit tingkat pahalanya, ganjarannya. Ya. Maka dari itulah ketika sudah masuk ke poin yang kedua, kita dihadapkan dengan tatbiqul lughah al-arabiyyah. Apa itu tatbiqul lughah al-arabiyyah? Praktek bahasa Arab. Banyak salah kaprah orang-orang di luar sana ketika praktek bahasa Arab, oh itu percakapan hiwar. Kita diskusi, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, kaifa halukum? Alhamdulillah, nabi khair, sabahun nur. Hanya itu, tentu itu poin yang jauh. Ya, poin utamanya bukan itu. Praktek bahasa Arab itu poin utamanya bukan itu. Apa poinnya yang utama praktek bahasa Arab? Yang pertama, yang bagian hamzah itu adalah Al-Quran. Bukankah di setiap pekan keempat kita praktek umat? Memahami ayat-ayat Al-Quran melalui kaidah ini, qawaidul lughawiyah. Mana isim isyarah, isim isyarahnya bentuknya seperti apa, mubtada khobar yang mana bentuknya seperti apa, ini kata apa, ini kosakata apa, tanyakan kalau tidak paham. Ketika kita sudah paham, oh ayat ini Al-Fil menjelaskan tentang kisah ya pasukan gajah. Oh, ternyata ya berkaitan tentang suku Quraisy, surat Quraisy ya. Ketika baca meresapi, kita membayang-bayangkan ya. Terkadang ada kalanya kita itu harus ya bisa seperti anak kecil lagi. Di mana anak kecil itu bisa membayangkan, menggambarkan ya. Begitu besar ya yang namanya bayangan kita di hadapan Allah ketika para sahabat mendengar Nabi menjadi imam lalu membacakan ayat-ayat tentang surga, mereka membayangkan surga. Mereka menggambarkan surga di dalam hati mereka, dalam pikiran mereka. Sesuai dengan apa yang dibacakan Nabi. Mengkisahkan tentang neraka, penghuninya, azabnya. Mereka menangis karena mereka membayangkan. Ya. Mereka tidak bisa menyaksikan. Yang bisa menyaksikan Nabi. Ya. Yang bisa menyaksikan bukan kita. Disitulah wajilat qulubuhum. Hati orang yang beriman itu bergetar. Ya. Hati orang-orang yang beriman itu bergetar setiap membaca Al-Quran. Bukan cuma sekedar dibaca. Ketika cerita tentang Nabi, ya, hati kita pun akan membayangkan, ya, kita dekat dengan Nabi SAW. Ketika kita mungkin berangkat umroh lalu sampai ke Raudhah, apa capaian kita sampai ke Raudhah itu? Oh, banyak berdoa di situ, ada keutamaannya dan lain sebagainya. Tapi tidak pernah kita membayangkan, oh Raudhah ini tempat yang namanya surganya Nabi, taman-taman surganya Nabi. Membayangkan Nabi duduk di situ, berzikir, sujud, ruku dan sujud di situ. Ya. Batang kurma yang menangis, kisahnya, dan lain sebagainya. Kita bisa benar-benar menjiwai umat. Ya. Maka kita coba nih, ya, di setiap pekan. Jadi contoh-contoh ya ayat-ayat Al-Quran atau kalimat yang ada dalam Al-Quran juga akan kita bahas.
Hadis juga sama. Yang ketiga, jim ayyamul lughah. Ya. Hari-hari bahasa, yaitu percakapan hari-hari. Ya, itu poin yang ketiga, bukan prioritas. Ya, dan ini kita akan coba nih, Ummahat. Kita akan coba. Teknisnya seperti nanti yang Ummahat kan pekan depan masuk pelajaran shorof ya. Pekan ketiga. Ketika masuk pelajaran shorof, misalkan membahas tentang ya kata kerja zahaba. Ya, contoh ya, ini contoh aja. Kata kerja zahaba. Semisal materinya sedang membahas i'rabul kalimah tentang kata kerja zahaba. Lalu kita buat contoh kalimat i'rabul jumlah. Ya, bikin kalimat dari kata zahaba. Zahaba Muhammadun ila suki. Contoh. Ya, Muhammad pergi ke pasar. Ah, coba kita buka nih mushafnya. Ummahat nanti siapkan mushaf juga setiap pertemuan. Ya, apalah arti sepekan sekali buka mushaf. Harusnya setiap hari Ummahat. Ya, rutinkan membaca Al-Qur'an meskipun ya sedikit, meskipun tidak banyak karena banyak kesibukan pada diri Ummahat, ngurus suami, anak, ngurus rumah, ya, sudah rumahnya diurus, tangganya juga diurus, jadi rumah tangga. Ya. Tapi kita sempatkan membaca Al-Qur'an. Dan setiap pekan kita siapkan Al-Qur'an. Karena nanti akan ada perintah untuk coba cari ya kata kerja zahaba di dalam ayat Al-Qur'an. Kita sama-sama. Wah, susah Ustadz misalkan. Nggak ketemu atau belum ketemu, sekarang sudah canggih. Kita bisa cari contohnya di dalam teknologi yang saat ini kita gunakan, gadget kita. Ya, bisa dimbah Google. Wah, nanti kebiasaan Ustaz. Kan itu contoh, bukan pemahaman. Fokus kita kepada pemahaman. Contohnya kita bisa caplok di mana-mana. Di aplikasi apa saja bisa. Kita ambil. Ya. Oh, zahaba. Ada. Dalam surah An-Nazi'at. Idhaba ila fir'auna innahu tagha. Contoh. Ya. Lah doa kan ada tuh dalam hadis tuh. Zahaba. Zahaba dhama'u. Wabtalatil uruku. Wasabatal ajru. Insyaallah. Nah ada. Ya. Kita coba pendekatannya lebih intens setiap pekan. Ya. Nggak ketemu dalam Al-Qur'an, bisa pakai handphone Ummahat. Ya. Kita harus tetap melek tentang teknologi ya. Generasi sekarang ini. Ya. Sekarang dipermudah ya adanya AI, artificial intelligence. Ya, kita bisa gunakan internet, kita bisa gunakan aplikasi-aplikasi lain, tinggal klik, tinggal kita sebut ya, pakai handphone kita. Tolong carikan kata zahaba dalam ayat Al-Qur'an. Itu keluar tuh nanti semua. Ya. Itu hanya wasilah perantara bantuan kita. Ya, bantuan dari gadget untuk bisa memahami lebih dalam. Ya, beda zaman dulu. Orang cari contoh aja susah, nyari satu hadis aja waduh bukan main. Kita tinggal klik Sahih Bukhari ada aplikasinya. Ada Maktabah Syamilahnya ada. Ya, bisa tinggal cari nomor sekian lah. Imam Bukhari nyari hadis itu susah payah. Pengorbanannya luar biasa. Harta, jiwa dan raganya itu dipertaruhkan. Kita dikasih kemudahan. Ada Ummahat di kelas lain, bayangkan di kelas lain. Itu di kelas ba, itu ada Ummahat yang luar biasa pintar juga. Ya, kenapa pintar? Karena bisa ngasih contoh banyak. Ya, jangan beri anak suruh tolong carikan contoh ayat ini tentang kata kerja ini tentang mubtada khobar. Kok bisa langsung jawab? Ternyata pakai aplikasi. Ya, pakai chat GPT. Nah, dia ngasih tahu pakai chat GPT aja. Anak Ustadz boleh nggak Ustadz? Boleh, silakan.
Tapi paham nggak ketika sudah ada contohnya? Belum. Nah, makanya dijelaskan di sini, di pertemuan ini dijelaskan. Karena kita butuhnya tuh pemahaman, bukan contohnya saja, tapi kita ketahui dan kita pahami dari contoh tersebut. Kalau di handphone itu tidak bisa pemahaman kita sesempurna seperti penjelasan dari suhbatu ustadzin, ada bimbingan langsung, tentu berbeda. Ya, fahimtuna insyaallah ummahat. Fahimna insyaallah Ustaz. Naam. Hal min soal, ada yang ditanyakan ummahat, silakan. Ya, silakan kalau ada Maaf Ustaz. masukan, ya, maaf soal, ada saran, ada keluhan, nggak apa-apa ya, sampaikan. Ya. Nah, Nah, tadi kan sempat saya kepikir ya. Kayak waktu itu kan pernah Ustaz ngasih tugas yang mencari tahun keberapa saya lupa dulu. Itu mencari jamak taksir dan jamak muzakkar saling di al-infitar. Itu satu surat ya Ustaz. Saya sih kepengen gini, karena setiap kali setoran kan kita juga kadang suka nggak paham setiap katanya gitu kan. Saya sempat waktu itu ngerjain itu tuh berdiskusi sama Bu Dede tempat. Nah, saya kepengen ini saya sih ya, maksudnya setiap kali ada tugas paling nggak sedikit nyisihin waktu untuk menjelaskan tugas pekan sebelumnya gitu Ustaz. Jadi kita jadi nggak penasaran gitu. Saya sih pengennya gitu. Selama ini gitu, unek-unek dari saya gitu karena Ya, belum Masya Allah. belum mungkin nggak semua orang paham akan tugas itu gitu Ustaz ya. Benernya salahnya di mana, gitu, penjelasannya di mana gitu sih. Yang saya Ustaz. Dari kalau Nah, ya, wa jazakillah khairan, Masya Allah ya. Ini masukan yang bermanfaat juga nih, dan kita harus diskusikan dan kita sepakati bersama ya ummahat. Bagaimana ya, ini usulannya ya dari Ibu Dewi juga ya, atas kegelisahan beliau ya. Tidak semua orang ngerti, saya juga kadang penasaran gitu ya. Nah, rasa penasaran itulah ya yang membuat kita diskusikan nih, bagaimana kalau setiap ada tugas ya, di pertemuan berikutnya kita bahas secara singkat saja ya. Kita buka sesi tanya jawab tentang tugas tersebut, baru kita masuk ke dalam materi. Bagaimana ummahat untuk di kelas DAL? Muafik insyaallah, atau ada yang keberatan, nggak apa salah. Insya Allah muafik Ustadz. Kalau boleh saran lagi, kan nanti kita akan membahas PR ya Ustadz ya. Jadi mungkin masuknya juga lebih lebih tepat waktu gitu Ustadz. Jadi misalkan katakan 19.55, paling telat itu jam 8 itu udah dimulai. Jadi lebih banyak waktu buat yang ngebahas lah, buat ngebahas materi, buat ngebahas PR dan lain-lainnya. Seperti itu. Iya. Nah, inilah kenapa kita tulisnya 19.55 ya. Ya. Agar jam 8 itu ya kita langsung mulai. Ya. Nah, ini kesepakatan nih ummahat untuk bisa tepat waktu ya. Tepat waktu untuk hadir. Ya. Kalau kita bicara ketepatan waktu di kelas DAL ini, yaitu tadi mungkin ada kesibukan dan lain sebagainya. Atau mungkin ya masukan dari Anda juga ya, pokoknya jam 8 ya, banyak yang hadir atau tidak banyak yang hadir, kita tetap mulai. Bagaimana ummahat? Iya, seperti itu aja Ustadz. Jadi kita menunggunya sambil berjalan. Alhamdulillah. Ya, mau berapapun Karena ya kita. kasihan juga yang masuk awal Ustadz. Kalau waktunya Betul. banyak terbuang ya kalau nunggu banyak hadir. Iya. Soalnya nunggu lebih capek ya ummahat ya. Misalnya cuma 1 atau 2 juga nggak apa-apa Ustadz.
Jadi mungkin nanti juga jadi motivasi bagi yang lain untuk juga on time gitu, Ustaz. Kan takut ketinggalan. Sebetulnya sih bukan capek aja Ustadz, lebih ke sayang aja. Kayak misalkan 15 menit menunggu, kalau kita pakai untuk bahas PR atau bahas yang lain kan itu lebih bermanfaat gitu. Iya betul, Ustaz. Betul, Masya Allah ya. Ya mudah-mudahan ini kita minta keridoan juga ya kepada ummahat yang agak telat gitu ya. Mohon kita tetap jalan, pokoknya jam 8 ya, 19.55 itu sebelum 19.55 kita sudah buka Zoom ya, sudah buka Zoom dan kita tunggu jam 8 pas kita langsung mulai ya. Pokoknya jumlahnya berapapun orangnya kita akan mulai insya Allah ya. Mudah-mudahan ini bisa disepakati bersama-sama agar pembelajaran kita itu nyaman ya pada semua ummahat seperti itu. Fahim tuna insya Allah. Insya Allah fahimna. Insya Allah fahimna. Alhamdulillah. Ya ada lagi ummahat untuk pembelajarannya bulan lalu apakah terlalu cepat ya atau bahasanya terlalu sulit ya? Mohon disampaikan saja ya, ummahat. Nah, insya Allah bisa dipahami dari yang sebelum-sebelumnya. Insya Allah Ustadz. Insya Allah ya, baik-baik ya. Dan dari hasil diskusi kita sudah sepakati ya bersama insya Allah. Yang pertama itu pembahasan tugas. Setiap ada tugas, pertemuan berikutnya kita akan bahas ya secara garis besar ya. Dan kehadiran kita berharap ya mulai pembelajaran hadir ataupun tidak hadir ya, berapapun orangnya kita akan mulai pada pukul 20.00 ya sampai 21 ya atau lebih sedikit ya. Kita akan tetap berjalan di hari Rabu malam ya. Dan ada tambahan informasi ya untuk pengumuman, mungkin pengumuman untuk seluruh ummahat ya. Bukan hanya di kelas DAL saja, bahwasanya nanti di tahun ajaran baru anak-anak sekolah ya di bulan Juli ya Agustus lah, mungkin awal Agustus kita akan buka kelas ya kelas pemula ya, adik kelas di tiga tingkatan di bawah ummahat. Karena sekarang kan kelas pemula di kelas F, kelas A, habis itu kelas E, baru kelas DAL. Paling tua kelas BA ya. Nanti bagi ummahat yang berkesempatan berkumpul di sini, hadir di sini, bisa menyampaikan ya, share kepada rekan-rekan, relasi, teman, ya, keluarga, saudara, ya, siapapun yang ummahat kenal gitu ya, untuk share sebanyak-banyaknya. Siapa tahu barangkali ada yang mau belajar ya bahasa Arab dari awal, dari nol. Kita bicara dari tidak pernah belajar bahasa Arab atau pernah belajar bahasa Arab ya tapi belum paham ya. Nanti bisa daftarkan ya ke Roisul Fasal, nanti bisa disampaikan ke ana pribadi seperti itu. Fahim tuna insyaallah. Afwan Ustadz, mungkin bisa dibikin kayak flyernya gitu, kayak pengumuman biar gampang nge-share-nya gitu Ustadz. Oh, ya. Untuk ini kan baru wacana nih, flyernya nanti menyusul. Nah, oh iya. Iya, flyernya nanti menyusul, kita akan share, insya Allah ya, seperti itu. Masih panjang nih, ada waktu bulan April, Mei, Juni. Insya Allah di bulan Mei lah. Di bulan Mei kita akan share flyernya ya, atau bulan Juni kita akan share karena kan mulainya nanti di
akhir Juli ataupun awal Juli atau awal Agustus nanti akan ada info lebih lanjut seperti itu. Baik, ini mungkin yang bisa disampaikan, Ummahat. Hal min soal? Maafis. Maafis soal. Alhamdulillah. Ya, sekali lagi kami ucapkan mohon maaf ya kepada ummahat sekalian atas kekhilafan ana ya, dan sistem di Tahfiz Bahasa Arab akan terus bertahap ya. Kita akan coba perbaikan ya, memperbaiki sistem yang ada dan akan ada program-program selanjutnya yang akan kita perbaharui insya Allah. Mungkin ini yang bisa disampaikan. Mohon maaf apabila ada kekhilafan. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.